Penyidik Kejaksaan Agung menyita sejumlah dokumen dan uang tunai rupiah maupun dolar dari rumah mewah milik pengusaha minyak Muhammad Riza Khalid. Penyitaan sejumlah dokumen tersebut diharap jadi petunjuk terkait dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina yang menjadikan anaknya sebagai tersangka. Penyidik Kejaksaan Agung menggeledah rumah mewah milik pengusaha minyak Muhammad Riza Khalid di Kebayoran, Jakarta Selatan pada Selasa siang hingga malam. Kejagung mendapatkan sejumlah berkas yang diharapkan menjadi petunjuk maupun barang bukti terkait dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan kontraktor-kontrak kerjasama pada periode 2018 hingga 2023. Sejauh ini penyidik sudah menyita sejumlah dokumen dan uang cash. Untuk hasil penggeledahan yang di Jalan Jenggala, penyidik itu menyita ada 34 outner yang berisi dokumen-dokumen dan itu sekarang sedang diteliti kan karena di dalam outner kemudian ada 89 bundel dokumen yang tentu kita harapkan bahwa temuan terkait dokumen-dokumen ini akan bisa mengungkap ya, membuat lebih terang dari tindak pidana ini yang sekarang sedang disidik. Kemudian ada uang tunai sebanyak 833 juta dan 1.500 US dolar ya. Kemudian ada 2 CPU. Nah, CPU ini juga sekarang oleh teman-teman penyidik sedang dibaca ya, dikaji apakah ada informasi-informasi yang terkait dengan aktivitas ya dari dugaan tindak pidana yang disangkakan ya terkait dengan importasi dan seterusnya. Pihak Kejagung mengaku penggeledahan masih terus dilakukan hingga hari ini. Selain di rumah ini, penggeledahan juga dilakukan di 6 tempat. Pada penyelidikan sebelumnya ditemukan uang total 400 juta rupiah dalam berbagai pecahan mata uang asing. Anak laki-laki Riza Khalid, Muhammad Keri Andrianto Riza, menjadi tersangka bersama 6 orang lainnya, di mana 4 diantaranya merupakan para petinggi Pertamina. Bagaimana duduk perkara kasus dugaan korupsi di Pertamina Patraniaga terkait tata kelola minyak mentah? Berikut informasinya. Pada periode tahun 2018 hingga 2023, pemenuhan minyak mentah dalam negeri wajib mengutamakan pasokan minyak bumi dari dalam negeri. PT Pertamina Persero pun wajib mencari pasokan minyak bumi yang berasal dari kontraktor dalam negeri sebelum merencanakan impor minyak bumi. Namun tersangka Rifa Siahaan selaku Direktur Pertamina Patraniaga bersama tersangka Sani Dinar Saifuddin selaku Direktur Optimasi Feedstock dan Produk, serta Yoki Firnandi selaku Dirut PT Pertamina International Shipping melakukan pengondisian dalam rapat optimalisasi hilir yang dijadikan dasar untuk menurunkan produksi kilang sehingga produksi minyak bumi dalam negeri tidak terserap seluruhnya. Pengondisian ini membuat pemenuhan minyak mentah maupun produk kilang dilakukan dengan cara impor. Rifa Siahaan selaku Direktur Pertamina Patraniaga mengimpor bahan bakar minyak dengan kadar RON 90 atau setara dengan Pertalite. Padahal dalam kesepakatan dan pembayarannya tertulis pembelian Pertamax dengan RON 92. Sementara Yoki Firnandi selaku Direktur PT Pertamina International Shipping melakukan markup kontrak shipping atau pengiriman sehingga negara mengeluarkan fee sebesar 13% hingga 15%. Sedangkan tersangka M. Keri Andrianto Riza selaku beneficial owner PT Navigator Katulistiwa mendapatkan keuntungan dan markup biaya impor minyak mentah. Akibat kecurangan ini, komponen harga dasar yang dijadikan acuan untuk penetapan harga indeks pasar BBM untuk dijual kepada masyarakat menjadi lebih tinggi, yang kemudian HIP tersebut dijadikan dasar pemberian kompensasi maupun subsidi BBM setiap tahun melalui APBN. Akibatnya negara mengalami kerugian keuangan sebesar 193,7 triliun.
Kerugian ini berasal dari berbagai komponen, yaitu kerugian ekspor minyak mentah dalam negeri, impor minyak mentah melalui broker, impor bahan bakar minyak melalui broker, dan dari pemberian kompensasi serta subsidi.